bertemu lagi dengan kami Shell, Kak Fani, dan Bang Putra. adik-adik. Puji Tuhan, pada hari ini kita dapat melakukan ibadah sekolah minggu online lagi. adik-adik tetap semangat kan? Dan pasti udah siap dong untuk ibadah online lagi. Untuk itu adik-adik seperti biasanya kita akan saat teduh sejenak. Saat teduh mulai. Teduh selesai. Adik-adik semua apa kabarnya nih? Kakak yakin adik-adik semua sehat-sehat selalu ya. Dan kakak juga tidak lupa untuk mengingatkan kalian untuk selalu menjaga kesehatan dengan cara selalu mencuci tangan setiap saat. Adik-adik, kakak mau membangun semangat adik-adik melalui satu lagu pujian. Hari ini kurasa bahagia. Bangkit berdiri adik-adik. Adik-adik gimana nih? Pas sudah pada semangat dong ya. Nah, kita akan masuk ke dalam ibadah kita. Sebelum itu kita akan bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik dan Maha Kasih, terima kasih ya Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu ya Tuhan yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Ya Tuhan, hari ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu online ya Tuhan. Berkatilah ibadah kami ya Tuhan, dari ujung hingga akhir ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga adik-adik kami semua ya Tuhan. Berkatilah mereka semua berserta keluarga ya Tuhan, dan juga berikanlah mereka semua kesehatan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik tahu gak sih tema kita minggu ini tuh apa? Tema kita minggu ini yaitu menjadi lebih baik. Adik-adik pasti mau dong jadi anak yang baik.
Menjadi anak yang baik itu ada beberapa cara loh adik-adik. Yang pertama, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, dan juga rajin memuji nama Tuhan. Nah adik-adik, untuk menjadi lebih baik bisa kita mulai dari hal yang sederhana, yaitu mau mendengar. Yuk jadi anak yang dengar-dengaran seperti lagu yang akan kita nyanyikan. Anak sekolah minggu, dengar-dengarlah. Kita nyanyikan dengan semangat ya adik-adik. Anak sekolah minggu, dengar-dengarlah. Orang tua terlebih Tuhan, itulah tandanya anak yang baik. Nanti masuk surga, terima upahnya. Kita ulang sekali lagi adik-adik. Anak sekolah minggu, dengar-dengarlah. Orang tua terlebih Tuhan, itulah tandanya anak yang baik. Nanti masuk surga, terima upahnya. Nanti masuk surga, terima upahnya. Nanti masuk surga, terima upahnya. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman kita, tapi sebelum itu kita siapkan dulu Alkitab kita, hati dan pikiran kita, dan kita akan angkat satu lagu pujian, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya.
selamat hari Minggu. Tadi kakak udah lihat nih adik-adik pada seru banget nyanyinya untuk memuji memuliakan nama Tuhan ya. Dan sebentar lagi kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Semuanya kembali duduk yang manis. Kita semua lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu yang sempurna di dalam hidup kami hingga sampai saat ini Tuhan. Sebentar lagi Bapa, kami mau mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang Kau sempurnakan setiap apapun yang kakak sekolah minggu sampaikan, biar itu dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari Bapa. Biar kami selalu menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan ampuni setiap segala tingkah laku, ucapan dan pikiran kami Tuhan yang sengaja atau tidak sengaja. Biar kami selalu menjadi anak-anak yang terus Tuhan memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami telah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, kita mau baca firman Tuhan hari ini. Tapi kakak mau tanya nih, Alkitabnya semuanya udah disediain belum? Udah pada diambil? Coba angkat ke atas, kakak mau lihat semuanya Alkitabnya. Oke, good. Kita buka Alkitab kita dari Roma 12 ayat 1 sampai 2. Dari Roma 12 ayat 1 sampai 2. Oke, kakak baca ya. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Dari nats kita hari ini, jadi ceritanya itu adalah Rasul Paulus itu lagi ada di Roma. Dia itu sedang mengajarkan atau menasehati saudara-saudaranya dan jemaat-jemaat Tuhan. Nah, dari nats kita hari ini ada pertanyaan yang muncul. Gimana sih caranya ibadah yang benar dan yang sejati itu? Nah, tadi kalau kita baca dari nats kita, ibadah yang sejati itu adalah memberikan tubuh kita yang hidup, terus yang kudus, dan juga berkenan. Nah, sebenarnya apa sih tubuh kita yang hidup? Tubuh kita yang hidup itu adalah jiwa kita, adalah raga kita. Ini badan kita, ini adalah tubuh kita yang hidup. Nah, kemudian kalau kudus itu apa yang adik-adik tahu? Kudus itu suci, kudus itu bersih, kudus itu tidak bernoda, tidak bercela, itu kudus. Nah, kalau misalnya berkenan itu adalah yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang mentaati firman Tuhan dan menjalankan perintah-perintahnya. Jadi adik-adik, seluruh tubuh kita ini bisa kita gunakan dengan cara yang baik dan cara yang benar. Misalnya nih ya, kalau kita mulai dari mata kita ini kita bisa memfilter atau menjaga dari yang tidak baik untuk kita tonton atau yang kita lihat. Misalnya sekarang di banyak banget sosial media. Nah, kalian bisa langsung skip. Nah, itu artinya kalian menjaga yang mana yang harus kalian tahu, mana yang baik, mana yang tidak baik untuk kalian tonton. Terus misalnya nih telinga, kuping kalian. Nah, ini kalian gunakan untuk apa? Untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mendengarkan nasihat orang tua, terus guru di sekolah, terus habis itu kakak sekolah minggu. Nah, itu gunanya bisa kita tahu yang mana yang baik dan yang benar. Kemudian mulut kita nih, mulut kita itu kita harus jaga ucapan kita. Kita yang suka bergosip atau yang suka ngomongin teman-teman, inget kan, mata Tuhan itu melihat apa yang kita lakukan. Jadi mendingan mulut kita ini kita gunakan untuk muji muliakan nama Tuhan dengan ucapan-ucapan yang baik, yang manis, yang enak didengar sama teman-teman semuanya. Terus misalnya lagi kaki kita ini kita berdoa sama Tuhan, kita minta biar Tuhan itu ikut campur tangan setiap langkah kita, biar Tuhan yang pimpin supaya kita nggak tersesat. Misalnya nih, kalau misalnya disuruh mama ke Indomaret beli gula gitu kan, terus tiba-tiba ternyata kita malah ke rumah teman main. Nah, makanya tuh kita harus tahu yang mana nih kita yang benernya, yang salahnya kita harus tahu.
Kemudian kita gunakan apa lagi? Tangan kita. Tangan kita buat apa? Buat menulis, buat mengerjakan PR, buat belajar, terus bisa buat bantu orang tua di rumah juga. Terus banyak banget yang bisa kita lakukan, berkarya, painting dan segala macamnya. Jadi kita gunakan semuanya untuk hal baik. Jadi dari kepala sampai kaki bisa kita gunakan, bisa kita karyakan untuk hal yang baik, untuk memuji muliakan nama Tuhan di setiap kehidupan kita hari-hari, bukan cuma ibadah yang sejati itu di setiap hari Minggu doang. Kemudian di ayat kedua tadi kita sempat baca adalah janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Caranya gimana sih adik-adik? Caranya itu kita harus tahu, kita tanya sama Tuhan, kalau aku kayak gini Tuhan suka nggak ya? Kalau misalnya aku temenan sama dia, Tuhan boleh nggak ya gitu? Karena kita harus tahu, kita harus pintar-pintar memilih teman. Kalau misalnya temannya sering musuh-musuhan atau sering berantem gitu, nah apa yang harusnya kita lakukan adik-adik? Coba ayo, biasanya adik-adik ngapain nih kalau misalnya teman-temannya saling berantem? Kita harus jadi penengah, kita harus yang netral. Apa kata Tuhan? Kasihilah musuhmu, ya kan? Jadi kita harus tahu nih supaya ajak teman-temannya semuanya nggak ada lagi tuh musuh-musuhan, nggak ada lagi tuh berantem-berantem. Karena hidup itu adalah perubahan, kita selalu bertumbuh, kita selalu growth untuk yang lebih baik. Kalau misalnya dulunya kita sering melakukan curang atau selalu melakukan dosa atau sering marah-marah, nah, berarti kita sekarang apa? Kita belajar untuk melakukan yang baik. Kita belajar untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Atau kalau misalnya dulu kita suka banget nih ngelihat kekurangan orang, atau suka banget menghakimi, ngejudge atau ngeblaming, menyalahkan orang-orang. Berarti sekarang kita belajar apa? Kita belajar mengkoreksikan diri kita dulu nih. Tapi sebenarnya ada yang harus kita bayar untuk kalau kita mau diubah sama Tuhan, kalau kita mau dibentuk sama Tuhan. Apa sih Kak yang harus kita bayar? Bayar harga itu maksudnya gimana? Bayar harga itu nih misalnya nih ya, kita bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau nih diubahkan hatinya, aku mau jadi anak baik, aku mau jadi anak yang turut akan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Terus tiba-tiba nih kita lagi main game, lagi seru-serunya nih, tiba-tiba mama kita manggil, tiba-tiba kita diminta beli gula misalnya ke warung, ya kan? Nah terus tiba-tiba apa yang harus kita lakukan? Ayo, ada hal yang harus kita bayar atau kita ikhlaskan untuk berhenti dulu main gamenya untuk kesenangan pribadi kita. Jadi kita berhenti dulu, kita tanya mama apa yang perlu dibantu mah, kayak gitu. Jadi ada harga yang memang harus kita bayar, karena hidup kita ini akan berubah kalau kita memang mau diajar sama Tuhan, kita mau dipimpin sama Roh Kudus. Jadi saat kita dipimpin nih sama Tuhan, sama Roh Kudus, kita dimampukan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik lagi gitu. Jadi ibadah itu menyembah Tuhan, melakukan firman Tuhan di hidup kita. Terus bukan cuma setiap hari Minggu, tapi kita bisa lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Jadi anak-anak Tuhan yang taat, yang selalu mendengarkan firman Tuhan, terus menjalankannya juga dong di kehidupan kita sehari-hari dan bukan cuma di hari Minggu, dan menjauhi larangannya. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu depan diambil dari Mazmur 103 ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Kakak ulang sekali lagi. Mazmur 103 ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Nah, kalau misalnya adik-adik semuanya udah hafal, langsung di-record dan dikirimkan ke Kak Dani ya. Oke adik-adik, demikian cerita firman Tuhan hari ini. Semoga setiap firman Tuhan yang sudah kita dengar dapat kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Kita bersatu di dalam doa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas berkat dan penyertaan-Mu yang sempurna di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Kalau firman-Mu itu Tuhan Yesus yang menguatkan kami Tuhan, hingga kami tahu mana yang harus kami perbuat, mana yang baik dan mana yang salah. Biar setiap langkah kami Tuhan, Kau yang tuntun Bapa selalu ada di jalan-Mu, karena kami percaya setiap apapun yang terjadi dalam hidup kami, biar itu semua adalah seturut seizin-Mu ya Bapa. Tuhan, kami berdoa, kami mau Tuhan menjadi anak-anak yang penuh berkat dimanapun kami berada. Kau pakai kami lebih lagi Tuhan, karyakan kami Bapa, untuk kami bisa selalu menjadi yang terbaik Tuhan, menjadi garam, menjadi terang dunia anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami, sengaja atau tidak yang berbuat, dan segala ucapan, tingkah laku, dan pikiran kami yang salah. Kami mau Tuhan meninggalkan setiap dosa-dosa kami dan menjadi anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih atas firman yang sudah disampaikan. Kiranya firman yang disampaikan dapat menjadi pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Dan berikutnya kita akan menyaksikan video hafalan dari adik kita. Tanpa menunggu lama-lama, Ini dia. Ayat hafalan minggu ini terambil dari Mazmur 103 ayatnya yang kelima. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Amin. adik-adik, sore kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Kita akan mengangkat satu lagu pujian, Yesus Menginginkan Daku. Nah, yang sama-sama ya adik-adik. Adik-adik sekolah minggu, senang sekali rasanya kita dapat beribadah kembali bersama-sama di minggu pagi hari ini. Tentunya kakak percaya adik-adik sekolah minggu masih tetap setia nih mengikuti ibadah kita bersama-sama. Yuk kita mau sekali lagi kasih aplaus dulu buat kakak-kakak sekolah minggu di sini. Terima kasih buat Kak Fani, Kak Michelle, Bang Putra yang selalu setia menemani adik-adik sekolah minggu kita. Ya memang saat ini kita masih tetap online ya kakak-kakak, tapi kita terus berdoa nih adik-adik, semoga kita bisa secepatnya untuk bertatap muka kembali. Amin. Kembali ke tema kita di minggu ini tadi apa Kak? Menjadi Lebih baik. Menjadi lebih baik. Pastinya siapa sih yang mau jadi lebih baik? Kita semua ya. Tidak ada yang tidak tunjuk tangan kan? Nah, adik-adik, menjadi lebih baik artinya di dalam segala hal. Baik itu kita di sekolah, bersama keluarga mama papa, bersama kakak-kakak sekolah minggu, terlebih kepada Tuhan. Apalagi terhadap Tuhan ya kakak-kakak, harus kita lebih baik lagi. Seperti tadi Kak Michelle bilang, apa aja Kak tadi Kak untuk menjadi lebih baik? Rajin baca Alkitab, Baca Alkitab, terus rajin berdoa, dan dimulai dengan hal yang paling sederhana tadi kata Kak Fani. Apa itu Kak? Mau mendengar. Mau mendengar. Siapa di sini yang masih
tidak mendengar nih kalau dipanggil mamanya, kalau disuruh beribadah sekolah minggu masih ogah-ogahan. Dan tahukah kalian, pada saat ini ada satu musuh yang selalu membuat adik-adik sekolah minggu tidak menjadi lebih baik lagi. Tahu nggak apa itu? Coba Kak Fani, apa Kak? Yang biasanya bikin kita tadinya harus belajar tapi jadi agak gimana? Apa Kak? Apa sih hal yang membuat kita terkadang menjadi menghalangi kita untuk berbuat yang lebih baik? Tahu nggak apa? Kalau Kak Fani, menurut Kak Fani apa? Males. Malas, betul sekali adik-adik. Kemalasan itu adalah perbuatan si iblis tadi adik-adik. Jadi kita menjadi anak-anak yang malas. So, stop being a lazy kid. Because if you want to be better, you have to read the Bible and rajin berdoa dan pastinya dengar-dengar. Ingat ya pesan-pesan kakak sekolah minggu hari ini dan terutama firman Tuhan yang sudah disampaikan. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita bersama-sama. Mari kita satukan hati kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami bersyukur dan mengucapkan terima kasih untuk kebaikan Tuhan, sehingga pada hari ini Tuhan, kami kembali anak-anak sekolah minggu berserta kakak-kakak sekolah minggu di tempat ini dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang terkasih, sungguh kami rindu Tuhan untuk bertatap muka, belajar tentang firman-Mu bersama-sama. Tapi kami percaya Tuhan, melalui ibadah online ini Tuhan, hati dan pikiran kami Tuhan tetap tertuju ke dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sudah kami dengarkan hari ini menjadi lebih baik. Bapak, berkati anak-anak sekolah minggu GKPA Epifanias khususnya Tuhan, menjadi anak-anak yang lebih baik. Anak-anak sekolah minggu yang mau dengar-dengaran, anak sekolah minggu yang rajin membaca Alkitab, terlebih anak sekolah minggu yang mengasihi orang tua dan juga orang-orang di sekelilingnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa agar adik-adik sekolah minggu dapat menjadi anak-anak kesukaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk adik-adik sekolah minggu dan semua kami yang ada di sini. Kiranya berkat kesehatan Tuhan berikan. Begitu juga dengan orang tua dari adik-adik sekolah minggu, mama, papa, dan semua orang-orang yang dikasihi. Berkati mereka Tuhan di dalam setiap aktivitas dan pekerjaannya. Terutama Tuhan berkati kami kakak-kakak sekolah minggu di dalam pelayanan sekolah minggu ini Tuhan, agar kami makin hari menjadi lebih baik lagi di dalam melayani Tuhan Yesus. Dan terlebih Tuhan berikan kekompakan, kebersamaan agar kami terus bersama-sama dapat memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami semua. Mungkin saat ini ada yang sedang dalam keadaan sakit, tolong Tuhan sembuhkan melalui obat dan perawatan. Begitu juga Tuhan, teman-teman kami yang mungkin saat ini Tuhan sedang ada dalam ujian ataupun hal-hal yang lain yang akan mereka lakukan, kiranya penyertaan Tuhan juga beserta kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua kehidupan tangan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan biarlah doa ini disempurnakan dengan doa yang Tuhan telah ajarkan. Kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Rohul Kudus
itulah yang menyertai, memberkati kita hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Jangan lupa kita ketemu lagi di ibadah Sekolah Minggu Epifanias minggu depan. Yap, pastinya. Kalau gitu, Kak Fani Kak Erna, Kak Michelle, dan Putra. mengucapkan Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.